Kenapa sih high quality talent itu pada cabut? Guys, ada sebuah kondisi di mana high quality talent, khususnya Gen Z, ini memilih untuk cabut dari perusahaannya tempat dia bekerja atau tidak jadi memilih perusahaan tersebut. Mungkin aja perusahaan ini adalah perusahaan elu. Kenapa bisa begitu? Kalau kita ngomongin Gen Z ya, ini kan mereka punya kondisi yang cukup unik di era ini dan banyak banget yang udah membahas. Nah, gue pengen highlight salah satu hal adalah terkait dengan mereka sebagai high quality talent tapi tidak memilih untuk bekerja di tempat lu atau memilih cabut dari tempat lu. Nah, ini hal-hal kayak gini kenapa? Nah, kita mau telusuri bersama. Gue pernah mengalami hal ini juga. Jadi pernah ada seorang talent yang bareng sama gue, setelah mungkin beberapa bulan akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan. Dan gue bertanya-tanya, kenapa sih? Karena semuanya oke, everything is fine. Dan gue juga pernah mengalami case di klien gue sendiri, di mana klien gue susah payah, ini dari konvensional bisnis, susah payah mendevelop sebuah tim khusus terkait dengan digital marketing. Jadi timnya mulai ada terbentuk 1, 2, 3, tapi dalam proses berjalan, lama-lama ini rontok timnya. 1 cabut, 2 cabut, 3, 4, 5. Akhirnya business owner ini, klien gue ini kembali lagi sendiri. Bahkan di case talentnya yang terakhir, itu dia muntaber. Jadi kerja sebulan, terima gaji pertama, habis itu hilang begitu aja, benar-benar hilang. Dihubungin nggak bisa, gua coba mau hubungin nggak bisa, dan benar-benar hilang. Nah, ini yang gue pelajari, kenapa talent khususnya Gen Z yang high quality memilih untuk hengkang. Gue belajar ini dari Dr. Indrawan Nugroho. Lu bisa nonton YouTube-nya di link di bawah. Beliau menyatakan kalau banyak high quality talent ini memilih untuk cabut itu karena kita kurang memberikan big picture. Banyak kali kita merekrut talent itu kita kan kasih tahu kan, lu kerjanya ini loh, nanti hari pertama, kedua dan sebagainya lu jualan ini, lu produksi ini, lu juga catat ini. Yang diberikan adalah tugas ya. Tugas dan tugas itu yang diberikan, itu juga yang diinformasikan. Bagi Gen Z ini tidak sesuatu yang keren, tidak sesuatu yang seru, karena dia melihat, nah diri gua udah berpendidikan sejauh ini dengan kapasitas kayak begini, dengan keterampilan skill set yang dibangun selama ini, hanya ini doang kerjanya. Tapi berbeda dari Dr. Indrawan Nugroho menyatakan, kalau lu memberikan sebuah perspektif yang berbeda, di mana lu menyampaikan visi, ya, impian, lu memberikan sebuah big picture, ini lu sedang ngapain? Perusahaan ini berjalan ke arah mana? Ini akan membuat hal yang berbeda bagi si talent. Contohnya, misalkan gue di Stagflation. Di Stagflation kita tidak hanya melakukan pekerjaan analisis, technical, kita nyusun strategi, kita nyusun funnel, kita memberikan report, nggak kayak gitu doang. Tapi big picture-nya adalah kita membantu business owner untuk bisa naik kelas. Dari dia nggak ngerti apa-apa yang konvensional, nggak tahu bagaimana cara melakukan digital marketing, akhirnya bisa menerapkan dan melakukan digital marketing dengan sangat proper dan bahkan high class. Dan produk dan servisnya itu bisa menjangkau nasional bahkan global melalui pendekatan digital marketing. Nah, strategi yang tepat, efisiensi cost, juga talent-talent yang dikumpulkan, dan juga bisa dilakukan dengan konsep new ekonomi atau skill ekonomi. Semua itu membuat transformasi dari perusahaan konvensional menjadi perusahaan yang kekinian, yang modern, yang sangat-sangat efisien dan efektif. Baik dari sisi talent, strategi, pengerjaan, ataupun semua kegiatan marketing di dalamnya. Ini adalah sebuah big picture. Jadi kerjaan lu nggak cuma ngerjain duduk depan komputer, tulis, analisa, ngeprint, terus juga report, terus juga koordinasi, meeting sana sih, nggak gitu doang. Tapi kita membantu business owner, di mana business owner itu punya dampak ekonomi yang besar kepada timnya, kepada karyawannya, dan kepada ekonomi nasional. Ini sesuatu yang sangat-sangat besar. Project ini gede banget, bahkan bikin merinding, bahkan kelihatan wah kayaknya mustahil. Hal kayak gini kalau diceritakan kepada Gen Z, high quality, mereka punya ambisi, mereka pengen mencapai achievement sesuatu dalam hidupnya, mereka pengen punya value, ini akan klop.
Berbeda dengan kalau kita hanya menyatakan tugasnya aja, pekerjaannya apa aja. Itu tidak keren, tidak seru. Lebih detail lu bisa nonton di videonya Dr. Indrawan Nugroho. Itu cerita dari gue, semoga bermanfaat buat lo semua. Bye.